Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Masuk dalam pembelajaran. Silakan Azmi pimpin doa. Kawan-kawan semua, sebelum kita belajar, kita beranut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Baik, cukup. Terima kasih Azmi. Belum kita masuk, sudah buka Google Classroom kan tadi? Ibu sudah bagikan link absensi di sana. Silakan absen. Sekarang Ibu mau tanya dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa ya? Konfigurasi elektron, Bu. Konfigurasi elektron. Oke. Ada yang masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Elektron itu susunan elektron pada sebuah atom, Bu. Ya, sekarang di sini ada benda-benda. Semua benda-benda yang ada di alam semesta ini itu tersusun oleh atom-atom. Oke. Ya, ada yang tidak kenal garam dapur? Kenal lah, Bu. Garam kan bisa menyebabkan makanan. Oke. Terus sifat-sifat fisik garam? Dia keras, Bu. Keras. Saya juga. Ya. Asin. Oke. Terus bagaimana? Rapuh, Bu. Rapuh. Oke. Kita akan belajar ya hari ini tentang ikatan kimia itu. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Pertama, anak-anak Ibu bisa menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu bisa menganalisis sifat-sifat fisik ikatan ion dari video percobaan. Ibu, layaknya kita manusia unsur juga punya misi. Jadi mereka ingin sekali memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu duplet atau oktet dengan cara berikatan. Karena mereka itu ingin stabil. Jadi gas mulia itu stabil, nah ya. Teman-temannya yang lain selain gas mulia itu belum stabil. Makanya mereka itu ingin berikatan dengan yang lain. Ada konfigurasi elektron gas mulia. Perhatikan, ring 2, 8, 8 begitu ya. Jadi konfigurasi elektron gas mulia itu sudah duplet dan oktet. Kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas yang ini saja, melepaskan dan menerima elektron, ikatan ion ya. Kita akan bahas tentang ikatan ion saja dulu. Oke ya, saya sudah masukkan LKPD dan bahan ajar pada Google Classroom. Silahkan di-download. Kemudian yuk kita perhatikan video animasi pembentukan ikatan ion. Udah, Bu. Tuh, perhatikan ada elektron yang dilepas oleh Na dan ditangkap oleh Cl. Di sini ada proses pembentuk senyawa ion, ada Na dan Cl. Na ini golongan 1A. Oke, iya 1A. Nomor atom yang 11, konfigurasi elektronnya menjadi 281. Lihat elektron valensinya 1, ini 1. Kemudian ada Cl, elektron valensinya 7. Jadi tadi supaya jadi oktet harus berapa, Nak? Oktet itu? 8. Oke, 8 ya, harus 8. Jadi, makanya ini Na melepas, kemudian ditangkap oleh Cl elektronnya. Si Na habis, yang elektron terluarnya yang satu ini, si Cl dari 7 menjadi 8. Ini proses terbentuk NaCl gitu ya. Nah, sekarang silahkan buka LKPD-nya. Di situ ada pertanyaan bagaimana proses pembentukan. Sambil melihat LKPD, Ibu mau putar video percobaan ya. Ini ada percobaan sederhana tentang kelarutan senyawa ion. Dalam hal ini garam, ada air dan minyak. Ibu tuangkan. Nih, kalian kalau mengaduk garam dalam air larut nggak? Larut, Bu. Bagaimana dengan garam dalam minyak? Oke, ada pengalaman nggak melarutkan garam dalam minyak? Bu. Apa gimana? Oke. Dulu saya pernah bikin sambal. Terus? Dimakan ya itu kurang asin. Jadi saya coba tambahkan garam ke sambalnya. Dalam keadaan dingin ternyata tidak larut. Jadi harus gimana? Harus dalam keadaan panas sekali ya. Oke, ini ada percobaan kedua, uji daya hantar listrik dari garam. Ini nanti akan kita tuangkan ke dalam wadah. Garamnya masih dalam bentuk kristal. Matikan lampu, kemudian garam dipanaskan menggunakan suhu tinggi.
Perhatikan dalam bentuk kristal tadi sekarang sudah mulai berubah menjadi lelehan. Perhatikan lampu, ya bagaimana lampunya. Siapa yang mau mempresentasikan? Azmi, Bu. Oke, Azmi. Silahkan Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mempresentasikan hasil pengamatannya ada tentang proses pembentukan senyawa. Mg-nya tadi memiliki nomor atom 12. Elektronnya jadi 282. Nah, Apanya dari itu yang sini 282 itu elektron atau apa? Elektron, Bu. Konfigurasi elektronnya 282. Kemudian valensinya adalah 2. Agar stabil, G melepas 2 elektron valensi. Untuk unsur Cl memiliki nomor atom 17. ya konfigurasi elektronnya. 287, Bu. Supaya stabil dia bagaimana? Jadi agar stabil, satu menangkap 1 elektron sehingga memperoleh konfigurasi elektronnya 288. Nah, Cl tadi larut dalam apa? Tadi di belakang. Dalam air. Oke, untuk dalam minyak bagaimana? Larut atau tidak? Ya, Bu. Minyak dia Kalau berdasarkan uji daya hantar listrik itu dalam bentuk kristal bagaimana NaCl-nya? Dapat menghantarkan listrik nggak? Lampunya nyala atau tidak ya tadi? Masih Nggak. Nyala, Bu, lampu. Oke, setelah dilelehkan, Nyala, Bu, setelah dilelehkan. siapa yang bisa membuat suatu kesimpulan? Saya, Bu. Oke, Mg tadi kan melepas 2 elektron. ya. Sementara Cl menangkap 1 elektron. Sementara kita butuh 2 buah Cl di perkalian silang begitu, Bu. Terbentuklah suatu senyawa MgCl2 gitu ya. Sifat fisik senyawa ion itu bagaimana, Nak? Azmi, Bu. Ya, silakan Azmi. Ada NaCl dapat larut dalam air, namun tak bisa larut dalam minyak. Uji hantar listrik, NaCl dalam bentuk kristal tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara NaCl yang sudah terbentuk lelehan dapat menyalakan lampunya, Bu. Artinya lelehan garam dapat menghantarkan arus listrik. Garam dalam bentuk kristal tidak dapat menghantarkan listrik, kemudian dalam bentuk lelehan bisa begitu. Kenapa ya? Dede, Bu, dalam bentuk padatan ionnya tidak bergerak bebas. Kalau dia dalam bentuk lelehan ionnya bergerak bebas. Benar nggak tuh, Bu? Itu ya. Itu simpelnya seperti itu. Itu dulu untuk kita semua. Aku akan memberi kesimpulan atau penguatan pada pembelajaran hari ini. Stabil, atom-atom yang ada di alam semesta ini dia mencoba berikatan gitu ya. Berikatannya bisa dengan serah terima elektron, bisa dengan berbagi elektron. Dan hari ini kita hanya membahas tentang ikatan ion ya. Ikatan ion tadi serah terima elektron, Na-nya tadi melepaskan, kemudian datang Cl menangkap begitu ya. Jadi Cl menangkap, Na melepas, terjadi serah terima antar Na dengan Cl. Inilah yang disebut dengan ikatan ion ya. Terjadi karena adanya gaya elektrostatik gitu. Nah, untuk sifat-sifat fisika senyawa ion dalam bentuk kristal atau padatan tidak dapat menghantarkan listrik, dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan listrik, kemudian larut dalam air, kemudian tidak larut dalam nonpolar. Contohnya minyak tadi ya, tidak larut. Kemudian tadi ada yang menjawab ya di awal-awal, garam itu katanya rapuh. Sylvia, Bu. Sylvia. Ya, boleh Sylvia silakan. Kenapa ya Sylvia? Keras karena ion yang terikat pada senyawa ion ini terikat kuat. Sedangkan garam rapuh itu karena senyawa ion mudah terpengaruh gaya dari luar. Baik, masih mau bertanya, Ibu persilahkan. Sifat senyawa ion itu salah satunya adalah titik leleh dan titik-titik ini nanti. Ini Ibu sudah bikin seperti game, seperti biasa. Kemarin juga Ibu bikin kan dalam bentuk ini. Ya, Bu. Ini nanti silahkan dikerjakan. Nanti nilainya langsung terekam sama Ibu, oke? Untuk selanjutnya, ada tugas mandiri di rumah saja. Rancanglah percobaan menyelidiki sifat fisik senyawa ion. Nah, yang kalian selidiki hanyalah kelarutan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Satu orang, satu bahan, tidak boleh ada yang sama. Oke? Nanti minggu depan kita belajar ikatan kovalen, baca lagi bukunya. Tolong ditutup dengan doa. Baiklah kawan-kawan, untuk mengakhiri belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran kimia. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Azmi, tolong pimpin doanya. Baiklah kawan semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa beragama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berantai. Oke, terima kasih Azmi. Baik, sebelum masuk pembelajaran, silahkan absensi dulu. Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita belajar tentang ikatan ion, Bu. Ada yang masih ingat apa itu ikatan ion? Ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron, Bu. Ini ada tugas di rumah saja minggu lalu. Tugas Alvin, Ibu masukkan ke sini. Alvin kemarin menguji apa, Alvin? Uji soda kue yang dilarutkan di dua cairan. Yang pertama air dan yang kedua minyak, Bu. Oke, larutnya di mana, Alvin? Di air. Di air. Jadi kalau di minyak tidak larut begitu ya. Jadi bisa diambil kesimpulan soda kue ini nyawa apa? Ion, Bu. Pernah lihat roket nggak? Nah, Bu. Ya biasanya. Roket laju kencang kan, Bu. Ada langsung juga, Bu. Ada yang lihat langsung, ada yang Langsung. melihat di TV begitu ya. Nah, kecepatannya tinggi sekali dan tahukah kalian bahwa bahan bakar roket ini merupakan salah satu senyawa yang berikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini salah satu ikatan terjadi pada unsur-unsur selain dari ikatan ion yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Nah, ini ada nama-nama kelompok serta penomoran kepala. Ibu sudah jelaskan minggu lalu, Ibu mengatakan bahwa hari ini kita akan belajar berkelompok. Ibu sudah bagi kelompoknya dan sudah ada nomor kepala masing-masing. Identitas silahkan dipakai, pahami masing-masing materi, bertukar informasi, berharapnya kalian satu kelompok bisa memahami materi secara utuh. Ibu mau menunjukkan satu video dulu. Setelah melihat video tadi, molekul H2O, kira-kira ada pertanyaan? Kira apa saja contoh senyawa kovalen, Bu? Pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya setelah selesai pembelajaran, gitu ya. Nah, sekarang silahkan buka lembar yang sudah Ibu bagikan dalam Google Classroom. Kemudian pahami materi masing-masing sesuai nomor kepala, kemudian informasikan kepada teman sekelompoknya. Silahkan berdiskusi. Ibu akan memilih secara acak siapa yang akan mempresentasikan hasil dari pengamatan video dan diskusi kelompoknya, begitu ya. Kepala 1, Ibu minta dari kelompok 2. Siapa ya? Dedek. Oke, Dedek. Silahkan Dedek mulai presentasinya, tapi saya mau menampilkan video. Silahkan Dede untuk mempresentasikan bentukan senyawa NH3. Pengamatan saya dan kelompok, nitrogen memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 25. Nitrogen memiliki elektron valensi 5, butuh 3 elektron untuk stabil. Pada senyawa NH3 terdapat 3 buah atom H yang memiliki masing-masing 1 elektron, sehingga terbentuk 3 pasang ikatan tunggal antara N dan H. Bentuknya ikatan kovalen tunggal dari NH3. Jadi terlihat di sini N itu elektron valensinya 5, H itu masing-masing 1. Mereka membentuk ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama-sama. Terlihat ya di sini yang merah itu milik H dan yang biru itu milik N. Selanjutnya materi ikatan kovalen rangkap 2, perhatikan video berikut. Untuk yang akan mempresentasikan, saya minta untuk kelompok 3 yang memiliki nomor kepala 2. Silahkan, siapa ya? Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum. Pada bahasan kedua ini, saya kebagian membahas pembentukan senyawa CO2. Atom karbon ini memiliki nomor atom 6. Butuh 4 elektron agar stabil. Oksigen memiliki nomor 8.
konfigurasinya 6, butuh 2 elektron untuk stabil. Dari penggambaran struktur, Lewis-nya saya peroleh senyawa CO2 dengan 2 buah ikatan antara C dan O. Oke, jadi proses pembentukan senyawa CO2 ini setelah kalian lihat konfigurasi elektronnya terus menggambarkan struktur Lewis, jadi terlihat antara C dan O ini terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Ibu tampilkan gambar ikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana, ada pendapat lain? Gitu ya, Bu. Oke, Bu. Lanjut, sekarang kita akan melihat video. Nah, perhatikan proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 untuk molekul N2 berikut. Atas soal yang nomor 3, itu proses pembentukan senyawa C2H2. Ini Ibu minta kelompok 4. Ya, Bu. Oke, baik Melja. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan video dan diskusi kelompok saya, yaitu tentang pembentukan senyawa C2H2. Di karbon butuh 4 elektron untuk stabil, sementara di sini ada 2 karbon dan 2 hidrogen. Agar bisa stabil, 3 pasang elektron bersama-sama, sehingga membentuk ikatan rangkap 3. Tanya, ikatan rangkap 3 itu antara atom apa ya? Antara atom karbon, Ki. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ikatan rangkap 3-nya antar C. Pertanyaan terakhir tentang ikatan kovalen koordinasi. Sebelum presentasi, Ibu mau menampilkan video pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada aluminium. Yang belum tampil, silahkan yang akan mempresentasikan materi keempat atau yang bernomor kepala 4 dari kelompok 1. Alvin, Bu. Oke, Alvin, silahkan Alvin. Unsur S bernomor atom 16, sehingga konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 6. Untuk oksigen 2 dan 6. Nah, masing-masing punya elektron valensi 6 buah. Agar semuanya stabil, maka pada pembentukan senyawa SO3 terdapat ikatan kovalen rangkap 2 antara 1S dan O. Sisanya ada 2 pasang ikatan kovalen koordinasi, di mana elektron yang digunakan hanya berasal dari S, sedangkan O tidak. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Okay. Jadi ini elektronnya tidak dari kedua belah pihak ya, hanya dari S. Iya, Sylvia. Hanya S yang berkontribusi membentuk ikatan antara S dan O di situ. Makanya dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Bagus sekali Alvin penjelasannya. Beri aplaus untuk kelas 10 IPA 1. Apa kira-kira yang mau menyimpulkan? Saya, Bu, gini. Selain dengan berikatan ion, unsur-unsur juga dapat berikatan kovalen, yaitu dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama. Nah, ada beberapa jenis ikatan kovalen ini, yaitu ikatan kovalen tunggal, kemudian ikatan kovalen rangkap 2, lalu ada ikatan kovalen rangkap. Berbeda dengan ikatan kovalen koordinasi, di sini pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Oke, aku akan memberikan catatan. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Biasanya terjadi pada atom non-logam. Berdasarkan jenis ikatan, itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi seperti yang sudah dijelaskan. Dan yang kedua, itu ada berdasarkan kepolaran. Sifat senyawa kovalen, jadi pada suhu kamar, senyawa kovalen ada yang gas, padat, dan cair. Kita akan melakukan kuis seperti biasa, dan linknya sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Sudah akan memulai kuis. 1, 2, 3. Lihat nilainya tertinggi itu Sylvia, kedua itu Dede, ketiga Azmi, kemudian ada Alvin, Aisyah, Azhara. Biasa di sini langsung ada nilainya. Yang ini ada tugas di rumah saja. Gambarkan proses pembentukan senyawa hidrazin yang merupakan bahan bakar roket. Minggu depan kita belajar materi ikatan kovalen polar dan non polar. Semoga ilmu yang
diperoleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ramadan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya semuanya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Azmi. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Cukup, terima kasih Azmi. Sebelum memulai pembelajaran, silakan mengisi absensi dulu di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan linknya. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Jenis-jenis ikatan kovalen, Bu. Oke, apa saja jenis-jenis ikatan kovalen itu? Ada yang bisa jawab? Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Bagus sekali. Materi hari ini juga masih dalam lingkup ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Gambar apa ini anak-anak? Air dan minyak, Bu. Oke. Apa yang kalian bayangkan jika minyak dan air Ibu campurkan? Minyak dan air tidak Nggak bersatu. nyampur, Bu. Tidak akan Tidak. bersatu, Bu. Ada yang tahu kenapa? Karena sifatnya, Bu. Nanti pertanyaan itu semua akan kita jawab setelah pembelajaran selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan video berikut. Ini ada percobaan menyelidiki kepolaran suatu senyawa. Ini ada 4 sampel. Yang pertama ada HCl, H2O atau air, kloroform, dan sampel yang keempat adalah CCl4. Atau tiap sampel ini dimasukkan ke dalam diuret menggunakan corong. Ada penggaris. Garis ini kemudian digosok-gosokkan ke rambut. Nanti kalian harus selidiki kenapa dia menggosok-gosokkan penggaris itu ke rambut. Nah, lihat, ini ada larutan HCl. Perhatikan, cairannya dibelokkan atau tidak. Nah, ini perhatikan, ada larutan yang kedua, CCl4, perhatikan. Jadi ini akan kalian jawab di tabel pengamatan yang ada pada LKPD. Nah, begitu juga dengan larutan yang lain. Ini ada air, ini adalah kloroform ya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan setelah melihat video? Azmi mau nanya, Bu. Silakan. Tadi dari video tadi, mengapa ada cairan yang dibelokkan oleh penggaris, Bu? Betul, Azmi. Saya juga bingung kenapa ada pula cairan yang tidak merespon penggaris sama sekali. Oke, jadi dari percobaan tadi ada cairan yang dibelokkan penggaris dan ada yang tidak gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa kalian cari informasinya di Han Ajar yang sudah Ibu bagikan. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, minggu lalu Ibu ada memberikan tugas, bukan suatu percobaan sederhana di rumah untuk menyelidiki kepolaran suatu senyawa. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas? Kelompok Azmi udah, Bu. Sudah? Yang lain? Sudah. Sudah. Oke, jadi Ibu sengaja membuat grup investigasi. Kalian itu menyelidiki noda oli pada pakaian. Kemudian kalian cari bahan-bahan rumah tangga yang bisa digunakan untuk membersihkan noda oli tersebut. Jadi sudah melihat LKPD di Google Classroom? Jika ada pertanyaan, boleh bertanya dengan teman sekelompoknya. Jika tidak bisa diselesaikan di kelompok, boleh bertanya dengan Ibu. Oke? Alvin, ini larutan HCl-nya dibelokkan ya? Betul, Sylvia. Hanya CCl4 yang tidak dibelokkan kalau berdasarkan video ini. Tapi pada bagian kloroform itu kan, ngapa pula dibelokkan? Oh iya ya teman-teman, penggaris ini kan jadi bermuatan karena digosok-gosokkan di kepala. Nah kalau penggaris ini bermuatan berarti yang dibelokkan itu senyawa polar dong? Tidak ya, karena senyawa polar memiliki kutub seperti yang tertulis di bahan ajar. Ya kan perbedaan elektronegatifnya cukup besar kan ya? Iya, tepat sekali. Gimana anak-anak? Sudah selesai melakukan diskusi dan menjawab LKPD? Sudah, Bu. Pastikan nilai kimia dulu sebelum presentasi supaya semangat.
Gimana, sudah siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Semangatmu tunjukkan padaku pelajaran kimia, jangan menganggap mengantuk dunia, pasti kita selalu. Oke, terima kasih. Sekarang kegiatan pertama, apa kira-kira yang mau mempresentasikan kegiatan pertama ini? Kelompok kami, Bu. Oke. Berdasarkan tabel keelektronegatifan unsur, diperoleh perbedaan keelektronegatifan pada senyawa HCl adalah 0,8. Sementara pada molekul H2, perbedaan keelektronegatifannya 0 karena terdiri dari atom yang sama. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa HCl polar, H2 non-polar. Izin bertanya, Oke, boleh, silakan. adakah batasan untuk nilai perbedaan elektron ini? Ada, Melja. Jadi untuk molekul non-polar biasanya perbedaan keelektronegatifan kecil dari 0,5. Nah, antara 0,5 sampai 1,67 itu kovalen polar. Baik, terima kasih Dede, bisa dimengerti. Oke, bagus sekali ya. Dari kelompok 1 sudah menjelaskan. Untuk kegiatan kedua, apa kira-kira yang mau menjelaskan atau mempresentasikan? Kelompok Azmi, Bu. Dari kelompok 2. Silahkan, Azmi. Jadi bagaimana, Azmi, larutan apa yang dibelokkan oleh penggaris tadi? Yang dibelokkan itu air, kloroform, sama HCl. Itu tandanya ketiga cairan ini polar, Bu. Sementara CCl4 tadi non polar karena ada dibelokkan oleh penggaris. Bu, Melda ingin bertanya. Oke, silakan Melda. Muatan yang ada pada penggaris itu berasal dari mana ya, Azmi? Menurut Azmi, Bu, ya berpindah dari rambut ketika digosok-gosokkan tadi. Oke, baik. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini ya, mengapa penggaris itu bisa membelokkan larutan polar? Karena ada muatan yang berpindah dari rambut ke penggaris. Kegiatan yang terakhir yaitu hasil percobaan sederhana dari grup masing-masing. Ini ada, coba jelaskan Alvin, kamu kemarin noda olinya kamu hilangkan pakai apa? Kemudian bagaimana hasilnya? Coba Alvin. Kainnya kan kasih oli, Bu. Habis itu Alvin coba bersihin, kami kemarin bersihin pakai baby oil, Bu. Diusap-usap di olinya, si oli luntur, Bu, dari kain. Jadi lama-kelamaan dia menghilang, Bu. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami kemarin, Bu, noda oli merupakan senyawa non-polar. Karena ketika dibersihkan menggunakan air, nodanya tidak bisa hilang. Begitu dibersihkan dengan baby oil, gas oli menghilang, Bu. Baby oil juga merupakan senyawa non-polar, Bu. Berdasarkan bahan ajar disebutkan senyawa polar larut di senyawa polar. Itu pula sebaliknya, Bu. Alkohol dan air itu kira-kira kenapa ya mereka tidak bisa menghilangkan noda oli? Otomatis polar, Bu. Karena tidak ada yang bisa membersihkan noda oli alias tidak bercampur dengan senyawa non-polar seperti oli. Keren sekali. Nah, ini juga ada ini. Kelompok Nurul juga mengirimkan hasil dari percobaannya. Oke, baik. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silahkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini berdasarkan kepolarannya, senyawa kovalen dibagi menjadi senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar perbedaan elektronegatifannya itu atom-atom penyusunannya cukup besar antara 0,5 sampai 1,67. Sedangkan senyawa kovalen non-polar itu perbedaannya sangat kecil dari 0 sampai 0,5. Selanjutnya itu senyawa polar itu memiliki kutub karena perbedaan keelektronegatifannya tadi sehingga merespon sesuatu yang memiliki kutub juga seperti penggaris bermuatan. Nah, untuk sifat fisik senyawa kovalen polar ini larut pada senyawa polar. Begitu pula sebaliknya. Terbukti setelah kami melakukan percobaan pembersihan noda oli menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, Bu. Ibu akan memberikan penguatan. Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan yang pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang memberi ikatan. Jadi sekarang untuk molekul Cl2 ini kan kovalen non polar. Mereka ini kan keelektronegatifannya sama, tidak terjadi pengkutuban. Terjadinya pengkutuban membuat ikatan kovalen polar merespon penggaris bermuatan dengan cara dibelokkan. Ada piala virtual untuk anak-anak Ibu kelas 10 IPA 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, bagus sekali pembelajarannya. Sekarang Ibu minta kalian melakukan refleksi. Apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang paling disukai dari pembelajaran ini, dan apa yang belum dipahami dari pembelajaran ini. Kemudian silahkan kita akan melakukan evaluasi seperti biasa. Ini akan kita lakukan live.
Kemudian Ibu akan lihat dari sini via Zoom evaluasi kita kali ini 5 soal pilihan ganda 1, 2, 3. Sekarang ada tugas mandiri di rumah saja. Tugas mandirinya sudah Ibu berikan pada classroom, itu sudah lengkap. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari ikatan logam. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Belum menutup pembelajaran, silahkan pimpin doa Ramadan. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya pembelajaran kita hari ini, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya.